Halo semuanya, selamat singgah di Kata Film. Untuk menjawab apakah film remake bergenre horor psikologi ini layak tonton atau tidak, saya akan mengajak kalian semua untuk menelisik beberapa fakta berikut. Saat press conference film Possession kerasukan, sutradara Robby Ertanto menyampaikan bahwa versi remake ini berbeda dengan versi aslinya karena memuat kearifan lokal. Salah satunya penampilan sosok pocong yang tampaknya untuk menggantikan makhluk aneh berwujud tentakel di versi aslinya. Tujuannya agar lebih bisa diterima oleh penonton tanah air. Dari sini bisa diduga kuat jika versi remake ini meninggalkan jati diri film Possession asli sebagai film cult yang kerap dinilai film yang artsy banget. Tanpa perlu saya uraikan panjang lebar, kamu pastinya bisa nilai sendiri adegan ikonik versi remake dibanding versi orisinal ini meski berbeda lokasi. Versi remake tampaknya kurang percaya diri hingga harus menambahkan aksi merangkak kayang yang sudah kelewat banyak digunakan di film-film horor. Barangkali hal ini dilakukan agar pesan kesurupannya lebih terlihat gamblang. Berbeda dengan versi asli yang sepenuhnya mengandalkan akting brilian Isabelle Adjani. Dari trailernya bisa kita simpulkan jika adegan-adegan yang bikin dengkul lemas ini menjadi barang jualan favorit film remake ini. Suara desahan berikut ekspresi karakter Ratna begitu gamblang dipajang pembuat film. Ditambah lagi pengakuan aktris cantik Carissa Pruset pada media soal banyaknya adegan vulgar dan penampakan pemain yang ia sebut lumayan polos. Bintang film antologi rasa ini juga menyiratkan bahwa adegan vulgar dan adegan mesranya bersama aktor Darius Sinathrya, suami dari Donna Agnesia ini, bukanlah hal yang sulit baginya. Karena yang tersulit justru adegan menyetir mobil, di mana di dunia nyata ia tidak bisa menyetir mobil. Saking syaratnya adegan yang disebut Carissa vulgar, aktor ganteng Darius, pemeran karakter Faris, sampai harus memastikan jika adegan-adegan itu tidak mengganggu citra dirinya sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Ia pun berdiskusi secara intens dengan sutradara dan sang istri tercinta Donna Agnesia yang mendukung dan mengizinkan Darius melakoni semua adegan itu. Terlepas dari jati diri sebagai film cult yang ditanggalkan karena kental misi komersialnya, film remake versi pocong ini mengusung sinematografi yang saya nilai cukup mengesankan. Nada warna, tata cahaya, set lokasi, serta props sangat mendukung suasana dingin, misterius, dan mencekam di era lawas yang artistik. Sementara dari sisi akting para pemain, saya menilai tidak lebih dari standar-standar saja, seperti umumnya akting para pemain film horor Indonesia lainnya. Barangkali terlalu dini jika menghakimi akting pemain lewat durasi singkat trailer ini. Karena itu ada baiknya jika kita menonton full filmnya yang sudah tayang di berbagai bioskop tanah air sejak 8 Mei 2024 ini. Namun kembali lagi ke selera masing-masing. Jika kamu adalah penggemar film berjenis cult dan pernah menonton versi orisinalnya, maka film Possession versi remake ini bisa jadi bukan buat kamu. Terlepas dari itu semua, saya dibuat penasaran mengapa rumah produksi Falcon Black memutuskan meremake film yang secara komersial kurang laku karena peminatnya sangat terbatas ini. Jika kemudian menyuntikkan selera pasar dalam dosis yang cukup signifikan ke dalam film agar sukses secara komersial, mengapa tidak sekalian saja menggarap karya para penulis cerita horor tanah air, baik yang berupa naskah orisinal ataupun adaptasi novel? Karena faktanya cerita film horor asal tanah air sudah terbukti begitu digemari hingga menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Bagaimana menurutmu? Silakan sampaikan di kolom komentar untuk pembelajaran kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.